Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Fathul Nada wa Balus Sada karya Al-Imam Abdullah bin Yusuf bin Hisham Al-Ansari rahmatullah alaih. Ma'rufnya dikenal dengan Ibnu Hisham rahimahullah. Sekarang kita membahas tingkatan ma'rifah yang kedua. Karena tingkatan ma'rifah yang pertama adalah dhamir, kata ganti, dan sudah kami jelaskan rinciannya secara global. Karena rincian yang panjang lebar ada sendiri. Cuma secara globalnya sudah kami rinci. Sekarang kita masuki pembagian tingkatan ma'rifah yang kedua, yaitu alam. Alam terbagi menjadi dua. Namun sebelumnya, barakallahu fiik, sebelum kita baca di matan ini, atau kita baca dulu yang di matan ini, sesuai dengan apa yang sebutan mu'allif sebelum kita baca yang sudah kami simpulkan di papan tulis. Kita baca dulu. Qala al-mu'allifu atsabahullah, perhatikan baik-baik, summal alam. Kemudian yang kedua adalah alam. Adapun alam itu sendiri, na barakallahu fikum, itu ada dua macam. Alam syakhsi, alam apa? Jinsi. Barulah antum diperkenalkan definisinya. Apa itu alam syakhsi? Antum lihat. Nah, itu kurang ya itu ya, alam syakhsi. Kurang ya itu ya. Alam syakhsi disebutkan, antum lihat catatan kaki nomor 3 itu. Na'am ma wudi'a li syakhsin bi'ainihi la yadkhulu fihi ghairuh. Sesuatu yang diletakkan untuk orang tertentu. Nah, orang tertentu secara zatnya yang lainnya tidak bisa masuk padanya. Maksudnya tidak ada yang bisa masuk pada orang tersebut. Contohnya Muhammadun, nama untuk orang yang namanya Muhammad. Mahmud tidak bisa masuk pada Muhammad. Mahmud orang lain, Muhammad orang lain. Itu namanya apa? Alam syakhsi. Paham belum? Nah, alam syakhsi. Yang dikenal dengan nama orang lah gitulah, nama orang. Walaupun nanti digunakan untuk yang lain, nama wanita, laki-laki, perempuan. Intinya mawudi al-syakhsin bi'ainih. Sesuatu yang diletakkan untuk orang tertentu, la yadkhulu fihi ghairuh. Yang lainnya itu tidak bisa masuk padanya. Paham belum? Ini namanya ma'rifah kan alam. Contohnya sekarang ada orang namanya Mahmud. Apakah Mahmud itu Julaibib? Bukan. Apakah Julaibib itu Mahmud? Bukan. Apakah Julaibib bisa masuk pada Mahmud? Bukan. Mahmud orang lain, Julaibib orang lain. Namanya alam syakhsi. Itu namanya apa? Alam syakhsi. Faham? Itu dikenal dengan ma'rifatul lafdhan wa ma'nan. Secara lafaz dia ma'rifah. Secara makna pun juga ma'rifah. Khusus. Muhammad orang yang namanya Muhammad. Paham ya? Ubadah tuh. Orang yang namanya Mubadah. Ubadah bukan Saleh, bukan Muhammad. Ubadah Saleh sendiri, Muhammad sendiri. Talhatu. Talha juga nama orang. Tidak bisa Muhammad masuk kepada nama Talha, enggak bisa. Zainabu, Zainab ya Zainab. Zainab bukan Khonsa, bukan Maryam. Maryamu, Maryam juga bukan Zainab. Paham belum ya? Paham soal ini Abdullah? Jadi sesuatu yang menunjukkan orang tertentu, yang lainnya itu tidak bisa masuk di dalamnya. Paham ya? Khusus gitu ya maksudnya ya. Khusus orang tertentu. Mafhum soal ini Abdurrahman? Itu alam syakhsi. Kita lihat sini. Wa huwa imma syakhsiyun ka Zaidin. Naam, orang namanya Zaid. Enggak bisa Muhammad masuk ke dalam Zaid, enggak bisa. Muhammad itu orang sendiri, Zaid juga orang tersendiri. Au jinsiyun ka Usamah, atau jinsi. Alam jinsi, atau lihat alam jinsi, definisinya nomor 4 itu mawudi al jinsi min ajnas, sesuatu yang diletakkan untuk barakallahu fikum salah satu jenis daripada jenis-jenis yang ada. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nama tersebut nanti digunakan untuk suatu jenis hewan misalkan. Sekarang ada hewan kan umum. Hayawan umum, ya enggak? Di bawah hayawan itu ada namanya jinsun, jenis. Paham ya? Ada kuda, ada kambing, ada sapi, ada harimau, ada singa, itu namanya jenis. Paham ya? Nah, anu lihat Usamah. Contohnya Usamah. Ka Usamah seperti Usamah. Usamah ini adalah apa? Adalah suatu nama untuk jenis singa. Semua singa boleh dinamakan Usamah. Mau singa yang warna merah, putih, hijau, blonteng. Kalau seandainya ada, namanya Usamah. Makanya digelari dengan apa? Ma'rifatun lafdhan duna ma'nan. Dia ma'rifat secara lafaz saja, Usamah itu lafaznya ma'rifah bukan? Ma'rifah. Tapi maknanya umum. Usamatul lil asad. Usamah untuk semua
Singa. Semua singa boleh dikatakan usamah walaupun singanya mau blonteng, loreng, hitam, putih. Paham ya? Tetap diboleh dikatakan usamah. Umum enggak secara makna? Umum. Secara lafaz ma'rifah. Paham bedanya? Kalau alam syakhsi ma'rifatun lafdan wa ma'nan. Secara makna, secara lafaz ma'rifah khusus. Paham ya? Paham soal ini? Kalau alam jinsi itu ma'rifahnya secara lafaz ada usama tuh. Secara lafaz ma'rifah bukan? Ma'rifah. Paham? Tapi secara makna nakirah. Lah kok bisa? Buktinya usama untuk semua singa. Jenis singa. Di bawah jenis itu ada himpunan. Di bawah jenis itu nanti ada afrodul jins namanya. Jadi jinsun ada awalnya ada lafdun am, lafaz umum. Di bawah umum itu ada jinsun, di bawah jinsun ada afrodul jins namanya. Di bawah afrodul jins ada awsaf afrodul jins. Jangan pusing ya. Itu istilahnya bahasa mantik seperti itu. Jadi contoh sekarang hewan. Hayawanun, umum enggak hayawanun? Umum enggak? Hayawanun umum. Ada anjing, ada kucing, ada singa, itu umum. Nah, diambil jenisnya. Jenis singa. Nah, di bawah jenis singa ini ada namanya afrodul jins, ada singa yang hitam, ada singa yang putih. Paham ya? Nah, kemudian ada namanya ausafu afrodil jins. Sifat per individu jenis tersebut. Singanya galak, singanya jina, nah itu. Paham maksudnya ya? Kesimpulannya sekarang kita ngambil yang jins. Usamah ini boleh digunakan untuk semua jenis singa. Singa merah boleh enggak dinamakan usamah? Boleh. Singa blonteng boleh enggak dikatakan usamah? Boleh juga. Tapi maknanya umum, lafadznya yang khusus. Beda sama alam syakhsi. Kalau alam syakhsi lafadz dan maknanya khusus. Mafhum salah? Contohnya ada orang laki-laki namanya Usamah. Boleh enggak dimasukkan Ubadah juga Usamah juga? Bisa enggak seperti itu? Bisa enggak? Ada orang namanya Usamah. Mas muka ya akhi ismi Usamah. Boleh enggak antum masukkan Ubadah juga Usamah? Boleh enggak gitu? Boleh enggak? Enggak boleh, kalau nama orang enggak boleh. Tapi di sini alam jinsi. Alam jinsi itu sudah dipakai untuk jenis hewan. Su'alah. Yang kedua su'alah. Su'alah ini juga jenis untuk hewan, sa'lab, musang. Semua musang yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang blonteng, yang loreng, semuanya namanya su'alah. Umum secara apa? Makna. Ma'rifah secara lafaz. Pahami baik-baik? Paham belum Hasan? Ayo. Zu'alah. Zu'alah ini juga nama untuk apa? Semua serigala, lihat serigala. Semua serigala boleh dinamakan zu'alah. Mau serigala yang hitam, yang coklat, yang besar, yang kecil, namanya du'alah. Umum atau tidak Abdurrahman? Secara makna. Secara lafaz bagaimana? Khusus. Ma'rifatun lafdan duna ma'nan. Paham ya Bapak ya? Jadi yang umum namanya apa? Am. Hayawanun, hewan. Umum atau tidak hewan? Umum. Di bawah keumuman itu ada namanya jinsun, jenis. Hewan itu macam-macam. Kucing juga jenis. Hewan jenis apa ya? Sejenis kucing, sejenis harimau, sejenis barakallahu fikum singa. Nah, di bawah jins ada apa tadi? Afrodul jins. Ada namanya individu jenis tersebut. Ada yang anjing atau kucing yang loreng atau kucing yang hitam. Paham ya? Di bawah afrodul jins ada apa? Ausaf afrodul jins. Sifat per individu jenis tersebut. Ada kucing yang galak, sifat atau bukan? Sifat. Ada kucing hitam yang galak, sifat. Ada kucing hitam yang jinak, sifat. Mafhum salah? Na'am. Sekarang antum, ihsan, jinsun bukan antum itu? Contohnya ada orang ihsan, itu jinsun bukan? Nah, barakallahu fikum. Kalau yang umumnya insun apa ya? Insun. Yang umum makhluk. Makhluk itu kan ada insun, hayawanun, kan itu. Insun, hayawanun. Itu yang maksudnya makhluk yang barakallahu fikum yang bernyawa taruhlah. Paham ya? Itulah lebih umum. Di bawah itu ada jenis. Manusia, hewan. Nah, di bawah jenis itu nanti ada Muhammad, Saleh, paham ya? Nah, kemudian Muhammad dan Saleh tersebut di bawahnya ada namanya afrodul jins, Muhammad yang baik atau Muhammad yang besar, Muhammad yang kecil.
Paham ya? Seperti itu. Itu masuknya juga dalam kategori apa? Dalam kategori untuk mendefinisikan apa? Jinsun, afrodul jins, awsaf afrodul jins. Syahidnya sekarang enggak usah panjang lebar. Nah, barakallahu fikum, alam terbagi menjadi dua, syakhsiyun sama jinsiyun. Syakhsi itu yang ma'rifatul lafdhan wa ma'nan, jinsiyun itu yang ma'rifatul lafdhan duna ma'nan. Mafhum soal itu? Ewa. Nah, du'alah lil dhi'b serigala ya. Nah, su'alah sa'lab itu musang. Ewa. Mafhum soal ini? Ewa, nah. Kalau udah paham itu berarti langsung kita lanjutkan lagi. Wa imma ismun kama masalna. Nah, atau ism. Ism itu ya nama sama. Lebih umum lagi. Ya. Sebagaimana yang kami contohkan. Au laqabun atau laqab, gelar. Istilahnya laqab itu gelar. Nah, laqab, apa definisi laqab? Antum lihat itu definisinya. Definisi laqab adalah, nah, barakallahu fikum, catatan kaki nomor 2 itu huwa mastuhira bihi sawa'un kana bidhammin aw madhin aw bimadhin. Yaitu sesuatu yang orang itu dibikin masyhur dengannya. Orang itu dibikin terkenal dengannya. Mastuhira bihi. Sesuatu yang orang itu apa? Dibikin menjadi terkenal dengan apa? Dengan sesuatu tersebut. Baik itu bentuknya celaan atau bentuknya pujian. Ya namanya gelar itu, laqab. Ada yang bentuknya pujian, ada bentuknya celaan. Contohnya Bundar. Bundar itu gelar untuk apa? Muhammad bin Bashar, seorang hadis. Arti Bundar wasi'ul ilm, luas ilmunya. Bundar wasi'ul ilm, luas ilmunya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, Bundar. Faham ya? Kalau Muhammad bin Ja'far, Gundar, lain lagi. Nah, A'mash, Al-A'mash itu juga gelar untuk Sulaiman Mihran. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, ini juga gelar. Al-Masih juga gelar untuk siapa? Untuk Isa ibn Maryam alaihissalam. Dajjal pun juga punya gelar Al-Masih, ya enggak? Ewa. Kemudian Al-Funaqah, hidung unta. Jelek enggak hidung unta? Seakan-akan kalau digelari si fulan hidung unta. Kira-kira memang masyhur terkenal dengan sebutan hidung unta, tapi jelek enggak kira-kira? Sebutan lu jelek enggak? Ewa. Damin. Untuk siapa? Ja'far bin Qurai. Kisahnya, dulu keluarganya Ja'far bin Qurai itu nyembelih unta. Kemudian setelah itu bapaknya membagikan kepada istri-istrinya. Mungkin istrinya banyak gitu ya. Tinggal sisa kepalanya. Paham ya? Nah, akhirnya ibunya ngomong, kasih itu untuk anaknya, untuk Ja'far bin Qurai. Akhirnya ternyata sudah dibagi semuanya, tinggal kepala unta. Kata bapaknya, sya'nuka bih, itu bagianmu sudah. Nah, itu bagianmu sudah katanya. Langsung sama Ja'far bin Qurai dibawalah, karena itu bagiannya, kedua jarinya masukkan ke hidung unta. Masukkan gini, seret sama dia, seret, bawahnya diseret. Akhirnya gelarin Al-Funaqah, hidung unta. Paham belum? Karena dia bawahnya pakai ini loh, dua jari masukkan ke hidung ini loh, seret kemudian. Paham ya? Nah, Al-Funaqah, kisahnya itu. Jadi Al-Funaqah kelihatannya jelek, tapi itu gelar. Paham ya? Nah, kalau di sini kita lihat nanti apa saja. Aulaqabun atau gelar, kazainil abidin. Zainul Abidin, gelar untuk siapa ini? Gelar untuk siapa ini, Hasan? Ehsan? Untuk Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti apanya Ali bin Abi Thalib? Cucu. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti cucunya Ali bin Abi Thalib. Itu Zainul Abidin. Wa Kuffah, cebol. Nah, ini gelar juga, ada orang pendek, kecil, hitam misalkan. Wah, dia terkenal dengan apa? Kuffah. Ja'a Kuffah. Kalau datang Kuffah. Kalau enggak itu enggak sebutkan orangnya, cuman Kuffah itu artinya cebol, orang yang pendek, cebol. Nah, seperti itu. Jadi kadang laqab gelar itu membuat orang itu terkenal, viral, paham ya, dengan laqab atau gelar tersebut. Bentuknya bisa pujian, Zainul Abidin, bagus kan? Bentuknya ada juga yang apa? Ada yang bentuknya kayak celaan, Al-Funaqah, Battah, Ibnu Battah. Battah itu apa? Itik kan? Ya, nama seperti itu. A'mash, kan bentuknya seakan-akan celaan. Nah, au kunyatun atau kunyah. Untuk lihat kunyah, definisi kunyah adalah mabudi abi abin au ummin.
Sesuatu yang diawali dengan abun atau ummun. Abu Abdullah, Ummu Muhammad. Amal qawlu bi anal kunyata mabudi'a bibnin aw ibnatin fahuwa qawlun dha'if. Adapun pendapat yang mengatakan kunyah itu yang diawali dengan ibnun atau ibnatun, itu pendapat yang lemah. Itu pendapat yang lemah. Ada yang mengatakan Ibnu Abdullah kunyah, itu enggak benar. Ibnatu Abdullah kunyah, itu enggak benar. Kunyah itu mabudi abi abin au ummin, yaitu yang diawali dengan abun atau ummun. Antum lihat kunyahnya. Abu Abdullah kunyah. Ummu Muhammad kunyah. Ummu Iryad. Ummu Iryad kunyah untuk kalajengking lil akrab. Paham ya? Jadi kalau ada kalajengking, nah itu kunyahnya Ummu Iryad. Abul Harits kunyah lil asad untuk singa. Jadi hewan pun kadang punya kunyah juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum soal itu ya? Kalau sudah paham itu berarti sudah selesai yang di papan tulis itu. Kita lanjutkan di sini. Au kunyatun ka Abi Amrin wa Ummu Kulsum. Nah, ka Abi Amrin wa Ummi Kulsum itu semuanya apa? Itu semuanya adalah macam-macam daripada isim. Ada alam, ada laqab, ada kunyah. Paham ya? Seperti itu. Walaupun mereka sebagian membagi justru alam itulah yang dibagi. Ada alam yang bentuknya ism nama, ada alam yang bentuknya laqab gelar, ada nama yang bentuknya kunyah yang diawali dengan abun atau ummun. Kita lihat dikit lagi. Wa yu'akhkhar al-laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqan. Dan gelar itu harus diakhirkan daripada namanya. Paham ya? Naam. Tabi'an lah, yaitu mengikutinya, mutlaq secara mutlak. Maksudnya bagaimana? Idza istama'a baina laqab wal ism wajib ta'khirul laqab, itu kaidahnya. Kaidahnya apa? Idza istama'a baina al-laqab wal ism wajib ta'khirul laqab. Idza istama'a idza istama'a baina al-laqab wal ism wajaba ta'khirul laqab. Ini kaidah asalnya ya. Apabila berkumpul antara gelar dan nama wajib diakhirkan gelarnya. Contohnya apa? Contohnya jaa Amirul Mukminin Umar. Paham ya? Nah, hafal ya. Apabila bertemu bersatu berkumpul antara laqab dan juga nama, maka wajib diakhirkan laqabnya. Jadi nama yang didahulukan. Jaa Umaru Amirul Mukminin misalkan. Karena apa? Biar enggak terkesan namanya itu laqab gitu loh. Biar enggak terkesan laqab itu nama gitu loh ya. Nah, kecuali ada kecualinya. Kalau ini mutlaqan di sini. Paham ya? Nah, jadi diakhirkan laqab daripada nama yang mengikuti laqab tersebut mutlaqan secara mutlak. Jadi, nah barakallahu fikum, namanya sebelum dulu baru laqabnya harus diakhirkan. Kadang-kala boleh laqab itu didahulukan kalau ada qarinah. Paham ya? Nah, contohnya apa? Dalam perkataan Allah Ta'ala, innamal masihu Isa bin Maryam. Nah, al-masih laqab didahulukan. Isa bin Maryam nama diakhirkan. Itu boleh. Paham ya? Karena ada qarinah situ. Tapi kalau enggak ada qarinah, qarinahnya apa maksudnya? Orang ma'ruf dikenal dengan itu loh. Paham ya? Tapi kalau orang enggak ma'ruf, enggak dikenal dengan laqab, nah barakallahu fikum, atau istilahnya enggak ma'ruf, maka wajib mendahulukan nama baru laqab. Biar orang enggak tertipu, mana namanya, mana laqabnya. Paham maksudnya itu ya? Contohnya, nah barakallahu fikum yang kalau dikenal Jala Amash. Boleh, karena dikenal dia. Nah, wa illa aslinya kalau enggak dikenal ya Ja'a Sulaiman Mihran Amash. Paham maksudnya? Na'am. Beda halnya kalau bertemu antara apa? Nama dan kunyah. Bi khilafi idza istama'a bainal ismi wal kunyah fajaza taqdimul ism al kunyah au aksuha atau aksuhu. Artinya apa? Berbeda halnya kalau berkumpul antara nama dan kunyah. Maka jaza taqdimul kunyah al ism wa jaza taqdimul ism al kunyah. Boleh dibolak-balik. Paham ya? Ja'a Abu Hafsin Umaru. Boleh ja'a Umaru Abu Hafsin. Paham belum? Berkumpul antara nama dan kunyah boleh dibolak-balik. Tapi kalau berkumpul antara
nama dan laqab wajib mengakhirkan apa tadi? Laqabnya. Isimnya wajib didahulukan. Ucapan secara mutlak itu enggak benar. Harus ada tanda, harus ada apa? Harus ada semacam catatan kaki illa kecuali kecuali idza kana masyhuran bil laqab. Paham ya? Kecuali kalau dia sudah masyhur dengan laqab maka jaza taqdimul laqab 'alal ism itu. Paham belum? Ucapan mutlakon itu enggak benar ya. Ayo na'am. Mafhum soal ini? Kata beliau au makhfudan bi idhafatihi in ufrida ka Sa'id Kurzin. Ucapan tabi'an ini perlu dijelaskan lagi. Nah, tabi'an ini maksudnya adalah barakallahu fikum yaitu mengikuti badal atau bayan gitu maksudnya. Tabi'an sini. Ja'a Abu Hafs, nah misalkan ja'a nah barakallahu fikum Umaru Aminul Mukminin misalkan. Ja'a Aminul Mukminin Umaru. Dibolak-balik enggak masalah karena apa? Masyhur. Au makhfudan bi idhafatih atau dia itu apa? Majrur dengan sebab karena dijadikan apa? Mudhaf ilaih dia. Paham ya? Nah, apa contohnya? Zainul Abidin. Zainul Abidin. Paham ya? Nah. Afan anak keliru. Au makhfudan bi idhafatihi in ufrida. Atau dia itu majrur dengan apa? Dengan dimudhafkannya kalau dia dua-duanya mufrad. Dua-duanya mufrad. Ka Sa'idi Kurzin. Sa'idun mufrad, Kurz juga mufrad. Dua-duanya mufrad kan? Nah, maka dia majrur, Kurzin majrur. Paham belum? Kurzin majrur bukan ja'a Sa'idu Kurzun. Bukan gitu, tapi ja'a Sa'idu Kurzin. Karena dua-duanya mufrad. Adapun yang pertama tadi, nah barakallahu fikum, dia badal atau bayan tadi kalau apa? Kalau bentuknya apa? Naam tidak mufrad. Paham ya? Kalau dua-duanya mufrad seperti apa? Sa'idu Kurzin, Kurz itu artinya dua. Makna kurz itu imma hadik cerdas. Makna kurz itu artinya hadikun cerdas atau laimun orang yang hina. Jadi memiliki dua makna ya. Kurzun memiliki dua makna. Imma makna hadik orang yang cerdas. Hadik orang yang cerdas atau orang yang laimun orang yang rendah dan hina. Laimun itu makna kurz. Makna kurz ya. Nah, jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Kalau nama dan gelarnya itu dua-duanya mufrad, maka nanti bentuknya mudhaf ilaih. Ja'a Sa'idu Kurzin, ra'aitu Sa'ida Kurzin, marartu bi Sa'idi Kurzin gitu ya. Ayo na'am. Mafhum salah ini? Ayo na'am. Jadi kaidahnya tadi itu wajib ta'khirul laqab 'anil ism idza istama'a, ya kan? Apabila berkumpul antara laqab gelar dan nama, maka wajib mengakhirkan laqab illa idza kana hunaka qarinah, kecuali kalau ada qarinah. Di antaranya apa? Idza kana al-laqabu idza kana syakhs, idza kana al-insanu idza kana syakhsu masyhuran bil laqabih. Yaitu apabila orang itu sudah dikenal dengan laqab dan gelarnya, maka boleh didahulukan laqabnya. Ja'a al-Masih Isa bin Maryam. Mafhum soal ini? Mafhum adalah Ihsan, ayo Abdurrahman. Ayo nah, ini kesimpulannya sudah ana sebutkan semuanya ya. Upayakan bisa dikondisikan dan bisa dipahami. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.